Hello para sosmedar, bagaimana kabarnya? Uang saku aman. Kali ini saya akan merangkum film Supe Ateş bergenre romantis asal Turki rilisan tahun 2013, mengisahkan perjalanan cinta yang dihadapi dua orang pecinta. Tanpa basa-basi basu baskom, sediakan ipok hitam, tisu basah, dan kacang berbulu. Terlihat seorang wanita sedang membaca buku berjudul Supe Ateş yang menceritakan kisah cinta dengan penuh pengorbanan dan kesedihan dari dua pasangan Hasmet dan Yamus. Film pun dimulai dengan memperlihatkan pria bernama Hasmet duduk di pesawat sambil melihat wanita bernama Yamus sedang meminta pramugari mengganti tempat duduknya. Sebelum mengganti tempat duduknya, pramugari itu menyuruhnya duduk berdekatan dengan Hasmet. Tiba-tiba lengan Hasmet terluka oleh cengkraman Yamus saat pesawatnya oleng. Lalu dia meminta maaf dan langsung memasangkan plester Hello Kitty di tangan Hasmet. Yes, thank you. Seat is available now. Would you like to follow me? Setelah itu terlihat Yamus menemui temannya yang bernama Iremci sedang menyanyi di sebuah kafe. Scene berganti pada Nezmi, saudara Hasmet memberikan KTP baru atas nama Kemal Aslan untuknya dan Faruk Aslan untuk Turhan, adik tirinya. Ternyata Hasmet adalah ketua mafia asal Istanbul yang melarikan diri dari kejaran para mafia dan polisi gara-gara membunuh ketua mafia rekan bisnis almarhum ayahnya. Seketika dada Hasmet sakit karena tertembak oleh ketua mafia waktu itu. Lalu Nezmi menyuruh Alpago menemani Hasmet ke rumah sakit. Pansuman yapsınlar. Bizim hastanedir. Polislik bir işiniz olur. Alpago! Evet abi. Yazmaya vakit olurdu herhalde. Saat di rumah sakit, Hasmet alias Kemal berpapasan dengan Yamus. Yazmaya vakit olurdu herhalde. Lalu Kemal menghampiri dan berkenalan dengannya. Seni yolundan, beni solundan. Setelah berkenalan, Yamus, perempuan dari keluarga biasa yang ditinggal wafat ibunya, bercerita jika dia datang ke kota tersebut untuk belajar bahasa Jerman dan bekerja di salon untuk menambah uang sakunya. Ne cesaret öyle konuşuyorsun. Acunları yana yana geleceksin eve hala o ayakkabı. Malam harinya Yamus yang sedang dinner bersama Kemal menanyakan asa dan pekerjaannya. Kemal yang tidak mau identitasnya terbongkar memberitahunya jika dia seorang kontraktor asal Istanbul. Kemudian mereka pun bersendak gurau. Bak yanında hep böyle adamlarla geziyorsun. Sen ne değişik bir adamsın. Ne ayıbı, göster dişini. Yapmayın. Januari berganti Agustus, mereka yang sudah menjalin asmara memulai hidup dalam satu atap. Sen aşık oldun mu? Çok yanıyor mu? Aşık oluyordu. Ne olmuştu? Kendisini yeniden tanıyabilmek adına yaşadığı her şeye uzaktan bakın. Ben de seni çok özledim. Geleceğim. Terlihat Kemal lagi bermain basket. Dia memanggil Yamus yang sedang muntah. Tak jauh seseorang di dalam mobil melihat Kemal bersama temannya. Lalu Faruk yang menerima telepon dari ibunya yang bernama Padilah disuruh agar berhati-hati di tempat Nezmi. Kemudian mereka pun pergi. Scene berganti pada Hamzah, saudara Kemal yang datang dari Istanbul untuk membicarakan bisnis keluarganya yang ada di ambang kehancuran dan juga memberitahukan tentang Sidki, anak mafia yang ayahnya Kemal bunuh, sudah mengetahui keberadaannya. Lalu dia menyuruhnya pulang ke Istanbul sambil melarang membawa kekasihnya.
dikarenakan dia takut jika Yamus tidak akan bisa beradaptasi dengan keluarganya. Yani şimdi örf bilmez. Bu kızı Yani emmim oğlu işleri berbat etmekte üstüne yok. Setelah itu Hamzah menghubungi Padilah dan memberitahu kehamilan Yamus. Seketika Padilah menyuruh Hamzah untuk membereskannya. Ne yapayım? Ne yapacağını ben mi söyleyeceğim Hamza? Hala kız hamileymiş. Saat di rumah, Yamus memberitahu kehamilannya pada İremci lewat video call. Tanışma yıl dönümümüz. Emin misin birkaç test daha? Hadi İremciğim sonra konuşuruz tamam mı? Öptüm seni. Laptop pun ditutup saat dia melihat Faruk datang dan langsung meminta maaf karena tidak mendengar ketukan pintunya. Lalu Faruk yang sudah mendengar obrolan mereka dipeluk oleh Yamus dan meminta Faruk merahasiakannya dari Kemal. Namun, Yamus takut jika ayahnya nanti menolak kehamilannya. Faruk pun meyakinkan Yamus bahwa nanti ayahnya akan menerimanya sambil memberitahunya jika Kemal nanti akan pulang untuk menemui Padilah. Sizin Ama öyle basit. Di malam hari, sebelum Kemal pergi, dia melamarnya sampai Yamus senang dengan cincin pemberiannya. Lalu Yamus memberitahu Kemal jika dia akan memberikan kejutan istimewa setelah Kemal kembali. De benim de sana bir sürprizim olacak. Paginya, orang-orang di salon tempat kerja Yamus memberikan selamat atas kehamilannya. Tiba-tiba Faruk datang dan membawanya ke hadapan Hamzah. Hamza abi. Tanpa basa-basi, Hamzah langsung memperlihatkan video pembunuhan yang dilakukan Kemal sambil memberitahu identitas Kemal sebenarnya. Sampai Yamus terkejut saat mendengarnya. adı Haşmet. Sen. İki ailede iflastan kurtulacak. Sürüp giden öfke bitecek. Tiba-tiba datang seorang dokter suruhan Hamzah untuk melakukan aborsi pada Yamus. Faruk yang tak tega hanya bisa melihat saja. Bu yanlış. Haydi Turan haydi. Bir yanlış yapıyoruz. Ha. Ketika Yamus akan diaborsi paksa, Hoş geldiniz. Scene berganti pada Hasmet alias Kemal disambut oleh saudarinya yang bernama Mawar. Setelah itu Padilah cerita tentang bisnis yang ada di ambang kehancuran dan hanya ada satu cara, ialah Hasmet harus bertemu dengan pamannya Sidki untuk melerai pertumpahan darah di kedua pihak sambil memulai bisnisnya kembali bersama mereka yang sudah dijalankan oleh almarhum ayahnya. Burada olur. Kanın akması bir kişinin daha kardeşimi kaybettiğim gün Pertemuan pun dimulai dengan pamannya Sidki yang tidak mau ada pertumpahan darah lagi, meminta Hasmet menikahi Nupeada adiknya Sidki untuk menjalin persaudaraan dan mengembangkan bisnisnya kembali sambil bertanya kepada para anggota mafia, siapa yang tidak setuju dengan perjodohan ini boleh pergi. başka hiçbir şey bu ateşi kül. Seketika mereka cekcok saat Hasmet akan pergi. Tiba-tiba Padilah melempar kerudungnya dan pamannya Sidki menyuruh anak buahnya tenang. Çocukluğundan beri aşık olduğu adam da Haşmet.
da babasının katiline mi? Hasmet yang hendak pergi dihampiri Hamzah, dan Hamzah pun meminta untuk menyetujui tawaran pamannya Sidki. Hasmet pun ngaleos, namun dia marah saat mendengar ucapan Hamzah yang melarangnya menemui Yamus. Tiba-tiba Hamzah menyuruh Hasmet tenang karena ada Nupeada yang sedang melihat mereka. She's just got minor bruises on her arm and back. There's nothing to worry about. Berganti pada Yamus yang masih selamat diberitahu oleh Faruk jika Sidki ingin menikahkan adiknya yang bernama Nupeada bersama Kemal agar tidak ada pertumpahan darah lagi dan menjaga kelangsungan bisnis keluarganya. Dia pun menyuruh Yamus pergi dari kehidupan Kemal. Terlihat Kemal yang baru datang langsung menanyakan Yamus pada Faruk. Lalu Faruk memberitahu bahwa Yamus pergi meninggalkan rumah begitu saja. Seketika Kemal marah saat dia menghubungi handphone Yamus berbunyi di saku Faruk. Ortasında ağlıyordu. O adamda tekin olmayan bir şeyler vardı. Ağır ve acımasızdı. Scene berganti pada Yamus di rumah Iremji sedang menceritakan keluh kesahnya. Tiba-tiba bel berbunyi. Pas dilihat, Iremji menyuruh Yamus bersembunyi karena ada Kemal di luar rumahnya. Saat di luar, Iremji menceritakan tentang keluh kesah Yamus yang ditipu oleh Kemal. Lalu Kemal memaksa masuk ketika melihat Yamus di jendela kamar. Tiba-tiba Ben yardım isteyecektir. Necmi. Scene memperlihatkan Nupeada sedang mencoba gaun pengantinnya dan Yamus pergi ke kampung halamannya. Sus! Yamus yang sudah tiba di kampung halamannya dipeluk oleh sang ayah. Lalu dia bersedih karena cintanya tak direstui oleh keluarga Hasmet. Güçsüz durumdan kurtaracak bir karardı. Onu Di sisi lain, Hasmet pun menikahi Nupeada dengan terpaksa. Senin berganti Minggu, Yamus memberanikan diri untuk menceritakan kehamilannya pada sang ayah. Setelah mendengarnya, sang ayah yang awalnya akan menjodohkan dengan pria muda kenalannya, marah bercampur kecewa sambil ngaleos. Malam harinya terlihat Nupeada yang sudah jatuh hati sejak dulu kepadanya, mengajak Hasmet melakukan pengempludan, namun Hasmet menolaknya. Beni sevebilecek misin? Berganti pada ayah Yamus yang tidak mau menanggung aib sang anak, menyuruhnya pergi setelah melahirkan dan jangan memanggilnya ayah lagi. Bana baba deme. Baba deme dedim. Lalu film pun memperlihatkan Yamus yang memikul beban hidup sendirian. Sampai saya baper lihatnya juga. Udah mah cinta tak direstui, ayahnya menolak kehadirannya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz, boğulsan boğulmaz. Sarepna yang disertai hujan guludug, ayah Yamus sedang mengadukan keluh kesahnya di hadapan makam istrinya. Tiba-tiba Yamus menghampiri sambil memberikan sebuah batu dan rela dihabisi oleh ayahnya jika tetap masih tidak mau menerima Yamus dan calon cucunya. Seketika Yamus pendarahan dan langsung melahirkan.
Supados tenyang kolong kana waktu singkat cerita Hasmet yang sudah mendapatkan informasi keberadaan Yamus melihatnya dari kejauhan. Dışarıda biri var. Seni soruyor. Setelah itu Hasmet yang ada di salon membuat Yamus terkejut sampai Yamus berpura-pura bahagia dan sudah mempunyai calon suami menyuruh Hasmet pergi sambil memintanya agar tidak mengusik kehidupannya lagi. Buraya niye geldim bilmiyorum. Az sonra kocam gelecek. Nasıl gidiyor? Sadece izliyordu. Sorgulamayı bırakmıştı. Hayatları izliyordu. Terlihat Hasmet dihampiri Mawar, lalu dia melihat matanya sambil menanyakan apakah Hamzah suaminya yang sudah membuat mata Mawar menjadi memar. Namun Mawar tidak menjawabnya. Di malam harinya Nupeada yang lagi engas memeluk dan mengajak Hasmet melakukan pengempludan. Namun Hasmet tetap menolaknya sampai Nupeada marah dan menghancurkan jam tangan pemberian dari Yamus. Kemudian Hasmet pun pergi. Ulaşamıyordu sevdiği adama. Terlihat Hasmet yang duduk di klub malam bersama Hamzah. Dia bangun ketika mendengar musik kenangan saat berdansa dengan Yamus. Kasihan sih lihatnya juga. Geringalang layung kalau kata orang Sunda mah. Yakınlığım yetineceğini az yanımla vereceğini para gönül. Acı. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Bu ateşi. Bulan berganti tahun, terlihat Yamus yang gembira karena ayahnya sudah bisa menerima keberadaan anaknya yang bernama Kemal. Lalu seorang pria bernama Sinan yang akan dijodohkan oleh ayahnya waktu itu, meminta izin kepada ayah Yamus untuk mengajak putrinya menghadiri konferensi di Istanbul. Kemudian ayahnya memberikan izin. Malam hari, Hasmet sedang dinner bersama Nupeada dan temannya. Namun Hasmet tidak merasakan kebahagiaan semenjak Yamus menolak dirinya. Lalu mereka pun pergi dan masuk ke dalam lift. Saat di dalam lift, Hasmet terkejut melihat Yamus masuk bersama seorang pria sambil membawa anak kecil. Kemudian Hasmet mengingat ucapan Yamus waktu dulu yang akan memberikan kejutan istimewa setelah Hasmet kembali. Tak jauh Hasmet melihat Yamus sedang makan malam. Tiba-tiba ketika Yamus hendak ke toilet, dia dihampiri Hasmet dan langsung menanyakan apakah bocil yang bersamanya adalah anak kita. Namun Yamus tidak menjawabnya. Lalu Hasmet menyuruh Yamus menemuinya nanti malam di luar hotel. Di luar hotel, Hasmet menghampiri Yamus sambil berbicara jika dia tidak bisa hidup tanpanya dan tidak ada seorang wanita pun yang bisa menggantikan posisi di hatinya sampai Yamus memeluknya. Kemudian Hasmet menanyakan kenapa dia menyembunyikan kebenaran tentang Kemal. Yamus pun bercerita jika dia takut oleh ancaman Hamzah yang akan membunuhnya. Namun kesepian dan kesedihannya waktu itu terobati saat Kemal lahir ke dunia. Lalu Yamus pergi ketika mendengar suara Kemal memanggilnya. Saat di dalam hotel, Hasmet bertemu dengan anaknya. Lalu Yamus memperkenalkan Hasmet kepada Sinan. Ketika Kemal akan pergi bersama Sinan, dia mengajak Hasmet bersalaman sampai Kemal dipeluk oleh Hasmet.
Setelah itu, Hasmet menyuruh Yamus jangan pergi lagi sambil mengajaknya untuk memperbaiki cintanya kembali. Pagi harinya, Hasmet ada di tempat Yamus, menyuruhnya pergi bersama Alpago ke hotel lain. Seketika Hasmet menelepon dan menyuruh Hamzah menemuinya. Di parkiran, Hamzah terkejut melihat Yamus masih hidup sambil membawa anaknya pergi bersama Alpago. Tiba-tiba Hasmet menelepon, namun tak dijawab olehnya. Terlihat Hamzah memarahi Turhan karena waktu itu dia membohonginya tentang Yamus yang sudah mati. Lalu Padilah menghampiri mereka dan menanyakan ada kejadian apa sampai Hamzah memarahinya. Hamzah pun cerita apa yang dilihatnya tadi. Seketika Padilah menampar mereka. Lalu Hamzah pergi sambil menghubungi wanita serongnya untuk bersiap-siap meninggalkan kota tersebut. Saat Hamzah di rumah, tiba-tiba Mawar menanyakan kenapa dan mau kemana sampai Hamzah mengemas barang-barangnya. Hamzah yang lagi pusing bercampur takut oleh Hasmet, dia tak sengaja membuat Mawar terjatuh. Ketika Hamzah hendak pergi, Hasmet menghampirinya. Lalu Hasmet berlari saat mendengar suara teriakan. Alangkah terkejutnya Hasmet melihat Mawar tergeletak bersimpah darah. Hasmet yang ada di rumah sakit diberitahu dokter jika saudarinya mengalami kecacadan. Ketika Hasmet berhendak pergi, tertahan oleh Padilah yang menyuruhnya tetap di sini. Lalu Hasmet menyindir Padilah yang berusaha membunuh Yamus dan anaknya. Kemudian Hasmet pun pergi. Terlihat Hasmet di tepi pantai membongkar keburukan dan kesalahan Hamzah yang mengambil keuntungan dari pernikahannya bersama Nupelda dan berusaha untuk membunuh janin di dalam kandungan Yamus. Tiba-tiba setelah Hamzah mati, Hasmet menghampiri hotel baru yang ditempati oleh Yamus. Esoknya Nupelda bersama Sidki sedang melihat Hasmet di CCTV yang berhendak pergi, sampai mereka pun merencanakan sesuatu agar Hasmet menemui mereka. Terlihat Sidki menghampiri kemah di tepi pantai. Tiba-tiba, ya, itu hanya mimpi buruk Hasmet saja. Lalu Hasmet bermain bersama kemah di tepi pantai. Malam harinya, Hasmet yang meminta izin kepada Yamus karena besok dia akan menceraikan Nupelda dan hidup bersama Yamus selamanya. Tiba-tiba Alpago memberikan HP. Hasmet pun terkejut mendengar Sidki menyandra Turhan dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya, sampai Yamus melarangnya pergi ke tempat Sidki. Namun Hasmet meyakinkannya jika dia akan baik-baik saja. Esoknya Hasmet yang ada di kediaman Sidki menyuruh Alpago membawa Turhan pergi. Lalu mereka menodongkan pistol kepada Hasmet. Nupelda pun menyuruh Sidki pergi karena dia ingin bicara empat mata bersama Hasmet. Kemudian Nupelda menyuruh Hasmet meninggalkan Yamus dan mengambil anaknya saja. Jika menolak, Sidki beserta anak buahnya akan membunuh Hasmet. Seketika Hasmet yang sudah pasrah memegang pistol yang ada di tangan Nupelda. Tiba-tiba Hasmet pun meninggal sampai Nupelda dan wanita yang membaca buku Supe Ates menangis atas kematian Hasmet.
aptal edeceğini. Dan ternyata wanita yang membaca buku tersebut adalah calon istri Kemal, anaknya Hasmet yang sudah dewasa. Evet. Setelah itu, Yamus terkejut melihat Nupelda hadir di pesta pernikahan Kemal. Ending yang sangat menyedihkan. Edeceğimden ya yetineceğini. Terima kasih para sosmeder yang sudah mendukung dan setia menyaksikan alur cerita yang saya bawakan. Dari film ini ada sedikit hikmah yang bisa saya ambil. Demi cinta, semua orang akan melakukan apa saja meskipun nyawa taruhannya. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita selanjutnya.